Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, tiang Dr. Yasin Siombing yang bertugas di PIMI Pancakartita ini. Nah, terlebih dahulu saya berbicara dengan Bapak Silun. Bapak saya Bapak Ilham. Oh, Ilham. Oke, umur Bapak berapa nih, Pak? Saya 28 tahun. 28. Oke, pekerjaan Bapak apa? Saya sebagai wirausaha. Mohon maaf sebelumnya Bapak, apakah Bapak sampun menikah? Saya sudah menikah. Oh, sudah menikah. Oke. Nah, di sini Bapak datang kemari dengan gelar apa nih, Pak? Saya terasa sakit dok. Jadi Dari kapan, Pak? dari 1 minggu yang lalu, tapi terus berjalan sampai sekarang. Nah, untuk dari keluhan Bapak, jadi tiang akan melakukan pemeriksaan nih Pak Gen. Nah, pemeriksaan ini untuk bertujuan apakah mengetahui dari keluhannya Bapak tersebut. Nah, di sini pemeriksaannya itu tiang akan melakukan memperhatikan serta melakukan perabaan pada penis Bapak. Nah, di sini mungkin agak kurang nyaman ya Pak di pemeriksaannya. Apakah Bapak bersedia? Baik, di sini saya akan mempersiapkan alat. Nah, yang pertama itu ada handscone, habis itu ada neurological reflex, habis itu ada center, habis itu ada kertas untuk mencatat hasilnya, habis itu serta ballpoint. Baik, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Di sini saya akan menggunakan handscone. Bapak, di sini tindakan akan segera dimulai, jadi Bapak bisa membuka celana terlebih dahulu, setelah itu berbaring di bed. Di sini saya akan melakukan inspeksi pada penis pasien. Nah, yang pertama tuh kita membuka dari prepusium. Jika prepusiumnya tuh maksudnya penisnya tidak disirkumsisi. Nah, jika sudah, nah di sini saya akan inspeksi pada penis pasien terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama tuh melihat mikropenis serta makropenisnya. Di sini kita melihat ukuran dari penis pasien yang dimana normalnya di Indonesia itu dia itu 10 hingga 15 cm. Nah, di sini ada namanya terdapat hipospadia. Nah, yang dimana hipospadia tersebut dia tuh orifisium uretra eksternanya itu terdapat di ventral atau di anterior. Nah, habis itu ada epispadia. Di sini tuh orifisium uretra eksternanya tuh terdapat di dorsal atau di posterior. Nah, di sini kita melihat korda yang dimana apakah penisnya tuh membengkok atau tidak. Nah, habis itu selanjutnya ada pipmosis. Nah, di sini tuh melihat apakah prepusiumnya tuh kembung. Nah, prepusiumnya tuh apakah tidak bisa ditarik seperti itu. Nah, tadi bisa ditarik artinya normal. Nah, habis itu lanjut ke para pimosis. Nah, di sini tuh jika prepusiumnya telah ditarik tidak bisa kembali. Nah, jika dia bisa kembali, nah artinya dia itu normal. Nah, habis itu lanjut ke stenosis. Nah, di sini tuh terjadinya penyempitan pada orifisium uretra. Nah, di sini terlihat tidak ada penyempitan, berarti kondisinya normal. Nah, habis itu ada namanya fistula uretra kutan. Nah, yang dimana hubungan antara kulit dengan uretra. Nah, di sini apakah ada lubang lagi selain di ujung dari uretra tersebut. Nah, di sini terlihat tidak ada lubang lagi, artinya kondisinya normal. Nah, habis itu kita melihat apakah ada ulkus atau tumor di sini. Nah, di sini kita melihat apakah ada benjolan, luka, keganasan yang mungkin terjadi infeksi menular seksual seperti itu. Lanjut, setelah kita melakukan inspeksi pada penis, kita lanjut ke skrotum. Nah, yang dimana kita melihat apakah ada pembesaran, apakah terjadi hipoplasia pada skrotumnya, seperti itu. Nah, habis itu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan namanya refleks kremaster. Nah, di sini dengan cara menggores pada paha pasien menggunakan dari alat ini. Nah, yang pertama itu kita menggoreskan pada paha pasien. Nah, jika tergores kita melihat pada skrotum pasien yang sebelah kiri. Jika di pahanya tuh kita gores, kita lihat refleks dari skrotum kiri. Nah, kita lanjut ke yang kanan, kita lihat dari skrotum yang kanan seperti itu. Di
Di sini saya akan melakukan palpasi pada penis serta skrotum atau testis pasien. Nah, di sini kita melakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada jaringan keras pada korpus cavernosum pasien. Nah, palpasi dari distal ke proksimal. Oke. Tidak boleh terlewatkan. Makanya harus pelan-pelan. Oke, jika sudah, kita lanjut ke skrotum yang dimana di sini kita palpasi untuk mengetahui apakah ada massa atau benjolan dan lain sebagainya. Oke, mohon maaf Bapak. Oke. Ya, ini saya akan melakukan pemeriksaan transimilasi. Nah, di sini tuh pemeriksaannya tersebut kita menyinari dari skrotum pasien. Nah, yang pertama kita menyinari skrotum pasien. Nah, kita melihat jika skrotum pasien tersebut bersinar, artinya transaminasinya positif. Nah, hal tersebut merupakan terdapatnya hidrokel. Dan lanjut ke skrotum yang kiri, sama jika bersinar, artinya transaminasinya positif, terdapat hidrokel seperti itu. Baik Bapak, jadi di sini pemeriksaan telah selesai. Jadi Bapak bisa merapikan pakaiannya, lalu kembali ke meja pemeriksaan sembari saya akan merapikan alat dan mencuci tangan. Di sini saya akan merapikan alat terlebih dahulu. Di sini saya akan melepaskan handscoon terlebih dahulu, habis itu mencuci tangan. Baik Bapak, jadi pemeriksaan sudah selesai. Nah, dari hasil pemeriksaan yang saya dapat bahwa terdapat adanya lebam di panggil di penis Bapak, terdapat lebam Bapak. Nah, mungkin itu yang menyebabkan jadinya